Pada kesempatan kali ini kita akan belajar rangkaian Wheatstone Bridge atau rangkaian jembatan Wheatstone. Rangkaian jembatan Wheatstone adalah salah satu rangkaian jembatan dari beberapa rangkaian jembatan listrik. Contoh rangkaian jembatan listrik selain jembatan Wheatstone adalah jembatan Wayne, rangkaian jembatan Kelvin, dan sebagainya. Rangkaian jembatan listrik digunakan untuk mengukur nilai hambatan, kapasitansi, dan atau induktansi. Hambatan memiliki peran untuk menghambat arus listrik, lalu kapasitansi berfungsi dalam menyimpan muatan listrik, dan induktansi memiliki fungsi untuk membuat arus listrik yang menghasilkan medan magnet. Mari sekarang kita bahas Wheatstone Bridge lagi ya. Gambaran umumnya adalah sebagai berikut. Mari kita ambil bagian hambatannya saja ya. Pada gambar ini, penyusun R1, R2, R3, dan R4 merupakan komponen listrik yang berupa resistor, kapasitor, maupun induktor, atau gabungan dari ketiganya. Sedangkan penyusun RG adalah galvanometer yang berperan sebagai rangkaian jembatannya. Bagaimana cara mencari hambatan pengganti pada rangkaian jembatan Wheatstone? Apakah sama dengan cara mengganti pada rangkaian listrik pada umumnya? Sepertinya ini terlalu rumit ya. Baik, jembatan Wheatstone merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Wheatstone. Rangkaian pada jembatan Wheatstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4 ABCD. Konsep pada rangkaian jembatan Wheatstone digunakan untuk menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarnya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan. Untuk menentukan nilai hambatan pengganti pada rangkaian jembatan, tidak dapat menggunakan cara seperti menghitung nilai rangkaian seri maupun paralel. Ada cara lain yang bisa dilakukan oleh kita. Oke, simak pembahasan lebih lanjut ya. Rangkaian jembatan Wheatstone memiliki 3 bentuk, walaupun pada dasarnya ketiga bentuk tersebut adalah sama. Ketiga bentuk rangkaian jembatan Wheatstone itu sebagai berikut. Ini bentuk yang pertama, kemudian ini bentuk yang kedua, dan ini bentuk yang ketiga. Ini sebenarnya sama ya. Oke, sekarang kita ke cara menentukan hambatan pengganti pada jembatan Wheatstone. Ada 2 kondisi yang perlu diperhatikan sebelum menentukan besarnya hambatan pengganti pada jembatan Wheatstone. Kondisi pertama adalah jika hasil perkalian silangnya sama, dan kondisi kedua hasil perkalian silangnya tidak sama. Silang yang mana? Oke, simak gambar berikut ini. Untuk kali ini kita bahas kondisi 1 dulu aja ya, dan kita pakai bentuk yang pertama juga. Nah, maksud dari silang tadi adalah jika R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4, maka hambatan R5-nya bernilai 0, sehingga dapat dieliminasi. Dan bentuknya sekarang menjadi seperti ini, sehingga kita dapat menganalisisnya sebagai berikut. Yang pertama nih, serikan R1 dengan R4, katakanlah menjadi RS1. Dan serikan R2 dengan R3, gabungannya berupa RS2. Setelah itu, RS1 kita paralelkan dengan RS2, dan ketemulah hambatan total rangkaian Wheatstone Bridge tersebut. Contoh soalnya seperti ini. R1-nya 6 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 2 ohm, R4-nya 3 ohm, dan R5-nya 5 ohm. Kalau kita kalikan silang antara R1 dan R3, kemudian R2 dengan R4, maka hasilnya adalah sama-sama 12 ya. 6 dikali 2, 12, 4 dikali 3 juga 12. Sehingga R5-nya dapat kita eliminasi atau tidak bernilai atau nilainya 0. Oke. Lalu dari R1 dan R4 bisa kita serikan, R2 dan R3 juga bisa kita serikan. R1 seri dengan R4, R2 seri dengan R3. Hasilnya adalah masing-masing 9 ohm dan 6 ohm. Baik, setelah kita dapatkan RS1 dan RS2, tinggal kita paralelkan. Berarti 1/Rp sama dengan 1/RS1 ditambah 1/RS2. Hasilnya adalah 1/Rp sama dengan 1/9 ditambah 1/6 atau 10/36. Tentunya Rp-nya tinggal kita balik ya, yaitu Rp sama dengan 36/10 atau 3,6 ohm. Inilah hasilnya bahwa hambatan totalnya untuk rangkaian Wheatstone Bridge ini adalah 3,6 ohm.